dengan tema mengenal lubang resapan biopori untuk lingkungan yang lebih baik, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita yaitu Bapak Dr. Johannes S. Simangunson, STMT. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Kepada Bapak Dr. Johannes S. Simangunsong, STMT, saya persilahkan untuk memandu webinar ini. Kepada Bapak Johannes S. Simangunsong dipersilakan. Oke, maaf nih masih saya mute. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih untuk panitia yang sudah berlelah ya untuk menyiapkan acara ini yang merupakan bagian daripada program kelompok KKN ya. Salah satu kewajiban kalian di tengah pandemi COVID yang masih luar biasa di kota ini, kita masih berkesempatan untuk membuat acara yang penting ya. Tema pagi ini, tema webinar kita pagi ini adalah mengenai lubang resapan biopori untuk lingkungan yang lebih baik ya. Sedikit saya sampaikan kalau biopori itu memiliki apa? Biopori adalah istilah yang digunakan untuk membuat ya semacam lubang resapan ya. Lubang resapan untuk mengurangi genangan air. Selain itu banyak lagi fungsinya untuk ekosistem, untuk ya sebagai penanggulangan sampah organik dan lain-lain. Nah, hal-hal ini yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini dari pemateri kita ya, yang khusus telah disiapkan oleh panitia webinar ini agar lebih detail, lebih komprehensif terkait lubang biopori ini yang memang sangat penting ya di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah air yang semakin langka. Kita akan mendengarkan dari pemateri yang saya rasa handal ya. Nah, namun sebelum kita mulai masuk ke materi, saya akan membacakan CV pemateri pada kegiatan webinar mengenali lubang biopori ini, yaitu yang akan membawakan materi adalah Bapak Farizal Adnan STMT ya. Beliau adalah salah satu staf pengajar di Universitas Mula Warman di Fakultas Teknik program studi teknik lingkungan. Saat ini beliau sedang studi S3 ya, melakukan studi S3 di King Mongkut University of Technology Tomburi ya, di program Environmental Engineering. Pendidikan S1 dan S2 beliau, Pak Farizal Adnan STMT, diselesaikan di Universitas Mula Warman. Ada beberapa pelatihan yang telah beliau ikuti, yaitu pelatihan ISO 14000-2004 Environmental Management System, kemudian pelatihan OHSAS Occupational Health and Safety Management System 18001-2007. Kemudian beliau memiliki lisensi trainer yaitu LMT Trasco 2010 Samarinda dan trainer Character Building Ministry of Youth and Sport 2011 Nusa Dua Bali ya. Dan beliau juga sudah mengeluarkan beberapa publikasi ilmiah baik itu di level nasional maupun level internasional. Bisa dilihat di screen yang disampaikan oleh panitia. Nah, agar tidak berlama-lama, kita memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin untuk apa? Untuk webinar ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan hal yang baru ya terkait biopori ini ya. Kita mulai saja. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Farizal Adnan STMT untuk menyampaikan materi webinarnya, Pak. Teman saya dititipi pesan oleh panitia bahwa waktu yang diberikan dalam mengisi materi adalah sekitar 30 menit, Bapak. Nah, setelah itu ada pemutaran video, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak moderator, Bapak pemateri untuk menyampaikannya. Terima kasih.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Johannes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar jelas ya? Sangat jelas, Pak. Oke. Saya izin akan men-share screen pada kesempatan kali ini. Oke, slide saya sudah terlihat ya. Pada kesempatan kali ini berbahagia yang saya hormati Pak Yohanes Simangunsong, dosen senior kami di Fakultas Teknik, Fakultas Mula Warman. Dosen saya juga dulu, karena saya alumni S1-nya di Teknik dan saya melanjutkan S2 di luar. Lalu yang berikutnya adalah panitia dari kegiatan KKN ini dan Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan webinar kali ini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan biopori ya. Biopori ini merupakan teknologi tepat guna, terutama untuk menghadapi masalah-masalah urban ataupun perkotaan yang saat ini kita hadapin ya. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat gambar di ini, yang hari ini kita hadapi ya, siklus hidrologi itu adalah perpindahan air dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Seperti kita ketahui bersama ya, kalau dalam air itu kan sebenarnya jumlahnya selalu tetap ya. Misalnya air permukaan itu misalnya dari sungai ataupun dari tanaman juga mengandung air, dia melakukan namanya ketika terjadi penguapan, kalau dari badan air kita sebut sebagai evaporasi ya, sebelah kiri ini. Sedangkan kalau dari tanaman dia melakukan transpirasi, ketika bernapas dia melepaskan udara juga ataupun yang mengandung air dalam bentuk gas. Evapotranspirasi kalau antara evaporasi penguapan yang terjadi oleh badan air dan transpirasi yang terjadi. Nah, ketika dia itu menguap, maka dia akan membentuk sublimasi dan kondensasi yang terbentuknya awan. Lalu awan bergerak dan ketika dia dalam kondisi jenuh, maka dia akan terjadi infiltrasi ataupun hujan ya. Hujan ketika jatuh ke bumi, maka dia bisa infiltrasi masuk ke dalam pori-pori air, pori-pori tanah, ataupun lebih dalam lagi kita sebut perkolasi kalau dalam lapisan yang lebih dalam. Nah, tetapi ketika dia itu tidak memiliki kemampuan untuk infiltrasi airnya, maka dia akan mengalir di permukaan yang kita sebut sebagai runoff. Nah, ketika runoff terlalu tinggi, maka potensi terjadi banjir menjadi besar. Nah, jadi inilah siklus hidrologi yang harus kita pahami ya. Jadi ketika terjadinya perpindahan air ini, maka terjadinya banjir itu bukanlah karena sekedar jumlah air yang tiba-tiba banyak ya, tetapi tidak kemampuan kita untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bentuk ke bentuk yang lain, sehingga terjadi pengumpulan pada satu titik dan tidak terdistribusinya dengan baik di titik yang lain. Nah, jadi kalau kita melihat masalah urban yang saat ini terjadi perkotaan adalah satu paket ya, biasanya adalah sampah. Sampah itu pemukiman yang padat atau slum area, lalu pun terjadi banjir dan seterusnya, ada kemacetan dan lain-lain. Nah, kenapa bisa banjir ya? Pertama hujan ya, curah hujan yang begitu tinggi, ditambah erosi tanah, buruknya penanganan sampah, sehingga ketika sampah itu tidak tertangani dengan baik, maka dia menutup badan air ataupun saluran-saluran drainase sehingga tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Nah, ketika hal ini terjadi, kemampuan untuk tadi siklus hidrologi memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain tidak dapat dilakukan dengan baik. Lalu keadaan tanah dan tanaman ya. Jadi tanah dan tanaman itu memiliki peran simbiosis untuk bisa melakukan penyerapan ataupun infiltrasi dan perkolasi. Ya, jadi ketika air jatuh ke dalam ke permukaan tanah, maka dia bisa masuk ke dalam air, infiltrasi dan perkolasi ketika ada tanah dan tanaman yang mendukung ya. Selanjutnya pembangunan tempat pemukiman ya, ketika tempat pemukiman berada pada catchment area ataupun area tangkapan air hujan, maka air tersebut tidak mampu menginfiltrasi ke dalam tanah, maka dia akan juga mengalir ke runoff ataupun air permukaan yang lain sehingga terjadi penumpukan.
Jadi ketika misalnya kita punya tanaman ataupun pemukiman yang bisa kita atur tidak di catchment area, maka distribusi air itu bisa kita lakukan dengan secara optimal. Dan yang terakhir adalah bendungan dan saluran air yang rusak. Nah, jadi kita juga punya secara engineer mengatur bagaimana mengatur debit air tersebut agar tidak berkumpul di suatu tempat, itu dengan cara membuat bendungan atau saluran air. Nah, ketika bendungan air dan saluran yang rusak, maka ini juga menjadi penyebab banjir. Jadi poin utama yang saya sampaikan adalah problem yang kita hadapi saat ini adalah kemampuan kita untuk mengatasi ataupun mengengineer siklus hidrologi yang normal terjadi sehingga terjadinya banjir. Nah, oleh karena itu banjir ini perlu salah satu upaya-upaya yang kita lakukan yang sifatnya bisa lokal, yang bisa lakukan individu-individu, tetapi kalau kita bisa masifkan bisa memiliki efek yang besar. Nah, hari ini yang kita akan bahas itulah terkait dengan biopori. Nah, tetapi sebelum lebih lanjut lagi, kalau kita ngelihat banjir ya, banjir itu bisa punya dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier atau jangka panjang. Kalau primer itu kerusakan fisik ya. Jadi mampu merusak berbagai jenis struktur termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan, bawah tanah, jalan raya, dan kanal. Jadi kalau kita kena banjir kan ya, maka akan ada penyusutan terhadap material ataupun bangunan yang kita miliki. Yang kedua, dampak sekunder, persediaan air ya. Kalau misalnya air limbah ataupun air limpasan dari permukaan sungai itu banyak, lalu tidak mampu tertangani, dia bisa mengkontaminasi saluran penyediaan air minum ataupun air bersih. Yang kedua, ketika hal ini terus terjadi ya masuk ke dalam rumah kita bisa menyebabkan penyakit karena kondisi yang tidak higienis ya. Air itu punya potensi untuk membawa kuman ataupun patogen. Lalu pertanian dan persediaan makanan ya, ketika banjir maka bisa terjadi kegagalan panen dan seterusnya sehingga bisa mempengaruhi supply chain dari supply makanan yang saat ini terjadi ada gitu ya. Lalu pepohonan spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa bernapas ya. Jadi pohon itu juga perlu dalam metabolismenya membutuhkan kondisi-kondisi di mana dia saat itu perlu air, dan kadang-kadang kalau kelebihan air juga bisa menyebabkan tidak optimalnya pertumbuhan tanaman, bisa busuk akar dan seterusnya ya. Lalu terakhir adalah transportasi. Ketika banjir maka transportasi pun akan terhambat. Dampak tersiernya jangka panjang ya pasti akan kendalanya di ekonomi ya. Kita COVID saja ya, itu mengganggu ekonomi, apalagi kalau misalnya terjadi banjir ya, udah COVID banjir lagi ya, terutama di daerah Samarinda dan sekitarnya, tentu akan banyak efek yang terjadi. Kalau misalnya transportasi terhambat ya, orang tidak bisa melakukan distribusi barang dan jasa, maka pasti supply dan demand-nya antara permintaan dan penawarannya terganggu sehingga harga bisa meningkat ya. Itu yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pencegahan banjir ya. Pemerintah ya terkait dengan bangunan perlu diatur ya, rencana tata ruang dan wilayahnya ya, menjaga kebersihan lingkungan ya, jangan membuang sampah sembarangan, merawat dan menanam pohon, dan juga harus menjaga dan merehabilitasi sungai-sungai yang ada. Jadi drainasenya terjaga ya, jumlah tutupan lahan ataupun ruang terbuka hijau RTH juga terjaga ya, amanat undang-undang 30% dari bentangan yang ada itu harus dijaga. Nah, upaya yang bisa kita lakukan sebagai individu dan tetapi kalau bisa dilakukan secara masif itu adalah biopori. Hari ini kita akan bahas terkait dengan biopori itu apa. Biopori itu sebenarnya adalah berasal dari dua kata, yaitu adalah bio dan pori ya. Bio itu berarti ada kaitannya sama tanaman atau yang sifatnya hewani. Sedangkan pori itu ya pori-pori ya, lubang-lubang. Jadi sebenarnya secara natural biopori itu sudah ada ya, lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya seperti cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Jadi ketika misalnya di dalam tanah itu ada pori-pori tanah, maka memudahkan untuk proses infiltrasi tadi ya. Ketika hujan, airnya tidak run off ataupun lari di atas permukaan tanah dan akhirnya jatuh ke sungai langsung, tidak. Tetapi ada yang beberapa porsi ataupun persentasenya itu masuk ke dalam air. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Nah, misalnya kalau lihat di gambar sebelah kanan itu ada dua buah
lubang yang terbentuk oleh cacing pada lingkaran kuning bagian atas ya, itu ya. Ada 2 lubang bagian atas ya, dan yang bagian bawah itu terbentuk akibat aktivitas akar tanaman pada lingkaran kuning bagian bawah. Nah, jadi sebenarnya secara natural itu namanya biopori ya, sudah ada. Nah, oleh karena itu kita juga bisa melakukan biopori yang secara buatan. Nah, yang kita sebut sebagai lubang resapan biopori ya. Kalau disebut lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter sekitar 10 cm dan kedalaman 100 cm, atau dalam kasus tanah dalam permukaan air tanah dangkal tidak melebihi kedalaman muka air tanah. Ya, jadi ketika kita ini bisa membuat lubang-lubang buatan yang dimana tersebut bisa membuat pori-pori tanah itu terbuka, jadi ada tempat untuk bisa menyerap air lebih banyak, memudahkan untuk terjadinya infiltrasi dan selanjutnya menjadi perkolasi, itulah yang disebut sebagai biopori ya. Jadi lubang resapan biopori yang dibuat secara manual oleh kita, secara buatan ya. Secara alami ada, tetapi juga yang secara buatan ada. Nah, ini yang disebut sebagai LRB atau kita sebut sebagai lubang resapan biopori. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita ngelihat di gambar ini ya, di saluran ketika di dekat pertamanan ada lubang-lubang, nah yang dibuat, nah ini adalah salah satu cara untuk bisa meningkatkan infiltrasi air dari permukaan ataupun dari runoff ketika hujan ya masuk ke dalam ke dalam tanah ya. Nah, lubang resapan biopori adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir. Kenapa? Memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air. Jadi nanti ketika kita membuat biopori tersebut, ternyata kita juga bisa melakukan simbiosis dengan mikroorganisme ataupun akar-akar tanaman. Jadi secara natural dia juga bisa bersimbiosis dengan flora dan fauna yang ada di tanah ya. Yang kedua, ketika kita membuat lubang resapan biopori ini bisa meningkatkan daya resapan kepada air ya. Lalu ketika kita membuat lubang biopori bukan sekedar lubang saja, tetapi kita bisa memasukkan sampah-sampah organik ya. Kalau disebut sebagai sampah organik adalah kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya biodegradable ya. Biodegradable itu berarti mampu diuraikan oleh hewani ataupun yang sifatnya tumbuh-tumbuhan sederhana yang bisa teruraikan ya. Nah, jadi ketika kita membuat lubang biopori ya, lubang dengan diameter sekitar 10 cm dan kedalaman sekitar 1 cm ataupun lebih tergantung ya kebutuhan. Nah, maka kita bisa memasukkan juga sampah-sampah organik. Jadi di satu sisi kita bisa meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. Yang kedua, sisi yang lain adalah kita bisa mengurangi jumlah sampah organik ya, dengan menjadikannya nanti ketika dimasukkan ke dalam lubang biopori menjadi kompos dan mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Jadi kalau sampah-sampah organik itu ketika dia itu tidak terolahkan, maka dia bisa mengemisi ataupun menghasilkan gas sampingannya ya, yaitu bisa berupa karbon dioksida dan metana. Jadi kalau kita misalnya jalan-jalan di Samarinda ada namanya Jalan Pangeran Suryanata, namanya tempat tersebut ada tempat pembuangan akhir TPA, orang kenalnya Gunung Sampah ya, TPA Bukit Pinang sebenarnya. Nah, itu seringkali muncul titik-titik api ya di tempat pembuangan akhir tersebut, padahal tempat pembuangan akhir tersebut tidak sengaja dibakar ya, tidak secara sengaja dibakar, tetapi kenapa? Karena di bawah itu muncul gas metana dan ketika kena paparan sinar matahari dia terbakar ya, dia mudah terbakar gas metana tersebut ya, CH4. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan munculnya titik-titik api. Nah, sehingga ketika kita bisa membuat biopori ini adalah solusi kita, dua hal yang bisa kita selesaikan secara bersamaan, yaitu masalah terkait dengan untuk meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Yang kedua juga bisa untuk mengurangi kuantitas timbulan sampah ya. Jadi sampah itu diawali dengan timbulan itu dari rumah, lalu dibawa ke TPS, baru ke TPST. Kalau dari timbulan rumah itu misalnya dari tong sampah, lalu ke bawah ke TPS. TPS itu adalah tempat buangan sementara, lalu biasanya dibawa ke tempat pembuangan sampah terpadu, dan akhirnya dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Tetapi ketika kita bisa mengurangi volumenya, maka
sampah-sampah yang ada di TPS, TPST, dan TPA itu bisa juga terkurangi sehingga kita bisa membantu mengatasi permasalahan terkait dengan persampahan. Ya, jadi cukup dengan membuat lubang-lubang tersebut kita bisa meningkatkan infiltrasi air. Yang kedua adalah bisa mengurangi sampah-sampah organik yang ada. Nah, ini kalau di gambar sebelah kanan ini adalah bor ya, bor yang secara manual ya. Jadi bornya itu ada pegangan dua, jadi handlingnya kita pegang lalu kita biasanya putar. Nah, ini adalah digunakan untuk membuat lubang biopori. Kalau secara manual bisa nggak? Bisa saja. Jadi pakai alat atau tongkat apa kita bisa menggali tanah. Tapi kalau dengan bor ini akan lebih mudah ya karena sifatnya diputar saja. Nah, jadi bioporing ini adalah teknologi yang sederhana tetapi memiliki manfaat yang besar ya. Nah, lokasi lubang biopori, lubang resapan biopori dibuat di tempat yang bebas dari lalu lalang orang, terutama anak-anak ya. Jangan sampai lubang biopori ini bisa mengganggu orang berjalan dan seterusnya. Jadi perlu diatur tempatnya ya. Misalnya ketika di pinggir-pinggir tanaman ada dekat dengan saluran drainase, nah maka kita bisa menggunakan lubang biopori tersebut. Nah, kalau di sini kita melihat di sebelah kanan bawah ya dibuat lubang biopori itu di sekitar daerah taman ya, yang orang tidak lalu lalang ya. Yang kedua, penempatan harus diatur sedemikian rupa dan disesuaikan dengan landscape yang ada ya. Jangan sampai juga lubang biopori itu mengganggu estetika yang ada walaupun dia sifatnya di bawah tanah ya. Jadi harus diatur penempatannya, posisinya ya. Jadi tepat fungsi dan tepat desain ya. Jadi secara desainnya juga sesuai dengan yang ada ya. Penempatan LRB dilakukan di lokasi di mana air secara alami akan cenderung berkumpul atau air tersebut diarahkan ke tempat di mana lubang resapan biopori berada. Ya, oleh karena itu biasanya dekat dengan misalnya daerah yang ada limpasan ataupun air dari taman ataupun dari curahan hujan gutter ataupun tempat perpipaan kalau dari hujan itu dari atap itu turunnya kemana, nah itu bisa kita taruh lubang biopori ya. Jadi secara alami memang dekat dengan tempat limpasan air yang ada dari hujan dan seterusnya. Air dapat diarahkan dengan membuat alur, lubang resapan dibuat pada dasar alur tersebut. Nah, jadi dibuat alurnya ya, kalau kita melihat gambar yang sebelumnya kita bisa melihat bahwa di sini lubang bioporinya itu di sekitar alur ini ya. Jadi ketika airnya melimpas, nah dia bisa masuk ke dalam alurnya dan akhirnya masuk ke dalam biopori kita. Nah, teknik pembuatan biopori ya sederhana saja ya. Pertama, kita membuat lubang sekitar diameter 10 cm dan kedalamannya 100 cm. Agar mudah itu biasanya tanahnya itu dibasahin dulu ya. Jadi agar memudahkan tanahnya agak lebih lembek ya. Kalau misalnya agak kasar disiram air dulu. Lalu setelah itu kita bor, kita gali gitu ya dengan alat ataupun yang kita miliki misalnya ini contohnya bor mekanik ya dengan diputar. Lalu setelah itu tanahnya dikeluarkan. Nah, setelah itu tempat habis digalinya tersebut kita bisa pasang pipa ataupun hal-hal yang bisa membuat lubangnya tidak terbuka. Nah, jadi seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, setelah terbuat lubangnya, nah kita bisa tutup permukaannya ya agar tidak masuk pada padatan-padatan ataupun sampah-sampah yang tidak kita inginkan. Nah, kalau kita lihat ini ya, jadi kalau gambarnya di sebelah kanan ya lubang yang sudah dibuat itu dipasang dinding bisa berbentuk pipa paralon gitu ya, kita masukkan ke dalamnya. Jadi setelah sudah dibuat pipa paralon. Nah, pipa paralonnya ini dalam bagian dalamnya itu dinding-dinding bisa kita bolongi untuk meningkatkan juga infiltrasi. Jadi dari atas dan dari samping itu bisa masuk airnya. Lalu di dalam lubang tersebut kita masukkan sampah-sampah organik ya. Jika sampah organik atau tidak mencukupi maka disumbat bagian mulutnya ya. Dengan cara ini maka lubang tidak akan berpotensi terisi oleh material yang lain. Jadi jangan sampai sampah yang lain yang masuk, tetapi yang kita harapkan sampah organik ya. Selain itu jika ada jenis sampah yang berpotensi bau dapat direndam dengan sampah kering yang menyumbat mulut lubang resapan biopori. Karena sampah organik ini kan mengandung air ya, airnya bisa membusuk. Nah, itu kita sebut sebagai lindi atau rigid. Nah, jadi bagian bawahnya itu kita masukin sampah yang mudah terurai, nah bagian atasnya sampah yang kering. Jadi mengurangi bau ya.
harapannya bisa penuh sehingga tidak masuk sampah-sampah yang lain. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa meningkatkan pori-pori permukaan tanah sehingga air bisa masuk dan sampah pun bisa kita tangani ya, sampah organik ya, bukan sampah plastik ya. Nah, sampah plastik dia maka perlu kita sisihkan untuk daur ulang. Lalu bagaimanakah jumlah lubang resapan biopori yang disarankan ya? Jadi jumlah lubang resapan biopori itu tergantung pada intensitas hujan, luas bidangnya ya, berapa permukaan yang kita ingin pasang bioporinya, lalu laju peresapan air per lubang ya, berapa kecepatan dia masuk ke dalam lubang. Sebagai contoh, kalau daerah dengan intensitas hujan sangat lebat ya, misalnya daerah Samarinda ataupun Balikpapan ini hujan resapannya sangat tinggi sekitar 50 dengan laju peresapan sekitar 3 liter per menit, 180 liter per jam sama pada 100 meter persegi, maka diperlukan sekitar 28 lubang. Nah, jadi kalau wilayahnya 100 meter persegi ya 10 kali 10 meter gitu ya, maka kita perlukan sekitar 28 lubang. Nah, tinggal kita atur saja desainnya bagaimana alurnya dan posisi lubangnya. Dan jadi seperti ini gambarnya. Kalau dari permukaannya bisa kita tambah tutupnya itu dengan tutup paralon sehingga memaksimalkan bisa tetap masuk airnya, tetapi yang padatan-padatan yang bisa tetap ter-screening dan tidak masuk ke dalam. Mungkin demikian sebagai pengantar dulu terkait dengan lubang resapan biopori. Nah, jadi lubang resapan biopori ini adalah teknologi yang sederhana tetapi bisa bermanfaat untuk meningkatkan infiltrasi dan harapannya bisa sedikit banyak mengurangi banjir yang saat ini terjadi di wilayah urban. Mungkin demikian dulu sebagai pengantar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau masih mute. Halo, panitia. Ini kita lanjutkan dengan putar video atau kita tanya jawab? Bagaimana panitia? Pak Adnan atau videonya dari Pak Adnan langsung ya? Videonya dari panitia, Pak. Oke, Saya silakan. akan putarkan sebentar sebelum tanya jawab. Oh, berarti kita putar video dulu ya, baru kita tanya jawab ya. Sama sesuai rundown acara kita ya.
Oke, sudah selesai. Ini videonya panitia. Nah, biar lebih hidup, saya rasa itu luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Adnan ya. Senang saya bertemu dengan Pak Adnan pada pagi hari ini ya. Ya, luar biasa tuh. Saya bangga nih pernah jadi dosen Pak Adnan nih. Ya, kalian harus tiru nih mahasiswa-mahasiswa KKN. Sorry untuk khusus mahasiswa lah ya. Ini ada contoh anak muda yang luar biasa. Tapi meskipun di sini sudah dibilang sudah menikah ya Pak Adnan ya. Ada pupus harapanku katanya kalau ada yang ini ya. Tapi luar biasa. Contoh dari Pak Adnan ini ya. Menarik sekali ya materi yang diberikan oleh Pak Adnan. Ini waktunya banyak ini. Banyak untuk kita tanya jawab, mengetahui lebih dalam terkait dengan biopori gitu ya. Saya berikan kesempatan nih kepada teman-teman yang hadir di sini, saudara-saudara atau Bapak Ibu yang hadir di sini untuk langsung bertanya. Saya mungkin bisa lihat di ini ya, bisa lihat di mana di screen siapa. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung sebutkan namanya ya, karena saya tidak bisa melihat satu persatu nih. Silakan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Sebelumnya saya ingin bertanya apa suara saya terdengar? Oke, silakan sebutkan namanya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, mahasiswa Universitas Mula Warman. Ingin bertanya kepada Pak Adnan. Tadi kan dijelaskan Pak itu ada berbagai manfaat nih dari biopori. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada dampak negatif dari biopori ini, terutama untuk lingkungan? Terima kasih Pak. Ya langsung aja Pak Adnan, kita langsung tanya jawab aja sisinya ya, nggak usah dikumpulkan, biar Siap. langsung hidup Pak. Siap. Terima kasih Pak Jo. Jadi pertanyaan Nurhalisa tadi, apakah ada dampak negatif? Ya, relatif tidak ada ya. Karena apa? Karena biopori ini sifatnya adalah hanya meningkatkan pori-pori permukaan tanah sehingga dia bisa meningkatkan proses infiltrasi. Jadi efek negatifnya cenderung tidak ada ya, cenderung tidak ada. Ya. Jadi lebih ke arah positifnya ya. Malah positifnya itu bisa mengatasi dua hal sekaligus ya, terkait dengan volume dari limbah padat ataupun yang sifatnya organik. Yang kedua adalah peningkatan jumlah infiltrasi air ke dalam tanah ya. Jadi cenderung efek negatifnya tidak ada. Mungkin demikian Nurhalisa. Ya, Baik silakan. Pak, terima kasih. Mangga, silakan monggo. Jika ada yang bertanya lagi saya berikan langsung ya. Sambil kalau yang ada tidak yang berani silakan chat ya, biar saya baca juga di chat nih apa pertanyaannya. Ya silakan. Kalau nggak ada saya coba biar menjadi trigger ya. Bertanya nih Pak Adnan nih. Ini ada pertanyaan Pak. Oh ini ada pertanyaan ini ya. Jenis sampah apa sih yang paling cocok untuk jadi sampah organik Pak Adnan katanya? Ya, yang paling bagus untuk lubang resapan biopori ini. Sampah organik apa yang paling yang direkomendasikan dijadikan bahan atau isi dari Halo, LRB? apakah terdengar suara saya? Ya, silakan Pak Adnan. Terputus ya. Halo Pak Adnan. Terdengar suara saya Pak? Ya, silakan Pak Adnan. Ini pertanyaan pertama dulu. Jenis sampah organik seperti apa sih yang direkomendasikan untuk mengisi lubang LRB? Itu dulu Pak Adnan. Ya, sebenarnya untuk sampah organik ya, sampah secara kemampuannya untuk terdegradasi ada dua ya, ada sebut sampah organik dan sampah anorganik ya. Sampah organik itu adalah sampah yang mudah teruraikan dan sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak bisa teruraikan oleh bio atau fauna ataupun flora, mikroba ataupun jamur dan lain-lain. Lalu kalau ditanya kira-kira manakah yang lebih mudah untuk teruraikan? Nah, jadi pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan sesuatu itu mudah terurai ya, terutama adalah bahan organik. Yang pertama adalah luas bidang tekan. Jadi yang patut kita lakukan itu adalah ketika ingin menyebabkan sebuah sampah organik itu mudah teruraikan adalah memperluas bidang tekannya itu dengan cara mencacahnya menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Jadi ketika permukaannya lebih kecil maka luas permukaannya lebih besar. Ya kan ya, anggap saja ini ada satu batang kayu, kalau kita potong dua maka ada permukaan yang bertambah kan di daerah potongannya tersebut. Jadi semakin kecil ukurannya semakin besar luas permukaannya.
Nah, sehingga dia bisa terkontak dengan mikroba yang ada, sehingga itu bisa menyebabkan mudah terurai. Yang kedua adalah memang ada yang sifatnya parameter-parameter kimiawi, misalnya saja adalah rasio C/N ya antara karbon dan nitrogen dan seterusnya. Ya, itu memang perlu penilaian lebih lanjut. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, itu nanti kalau berdasarkan data yang ada, memang kalau misalnya C/N-nya berubah, maka dia akan mempengaruhi kemampuannya untuk terdegradasi dan seterusnya. Yang ketiga juga ada peran dari misalnya saja mikroba tambahan, ya kita bisa menyebutnya sebagai EM, ya effective microorganism, ya. Jadi effective microorganism itu bisa dibeli secara komersial ya di toko-toko perkebunan dan pertanian. Nah itu juga bisa meningkatkan penguraian dari sampah organik. Yang berikutnya adalah kadar air dan kadar oksigen, itu juga dapat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya terkait dengan bahan organik apakah yang lebih mudah teruraikan, nah jawabannya akan sangat relatif tergantung pada parameter-parameter yang tadi saya sebutkan ya, C/N, kandungan air, kandungan udara, dan luas permukaannya. Mungkin demikian. Oke, sudah gamblang ya dijawab oleh Pak Adnan, tergantung apa banyak faktor ya, C/N, kandungan air, oksigen dan lain-lain ya, itu yang membuat yang menjadi pilihan mana yang lebih baik untuk dipilih menjadi sampah organik. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi Pak Adnan. Ini namanya Salsabila Juwita dari Universitas Mula Warman. Dia ingin bertanya, berapa persen keampuhan dari lubang resapan biopori bagi lingkungan? Berhasilan lah, berapa persen katanya? Berapa persen keampuhan dari lubang resapan biopori bagi lingkungan? Waduh, keampuhannya keampuhan apa nih ya? Silakan Pak Adnan ya. Siap Pak, terima kasih. Jadi kemampuan dia untuk meresap itu memang akan sangat relatif ya. Jawabannya memang tidak bisa absolut ya. Kenapa? Karena tanah itu memiliki komposisi yang berbeda ya. Tanah itu berdasarkan komposisinya itu ada 3 pembangun utamanya, yaitu pertama adalah pasir, yang kedua adalah liat, yang ketiga debu. Ketika komposisinya berubah, maka dia akan menentukan berapa banyak kemampuan untuk infiltrasi dari air tersebut. Jadi kalau dia terlalu banyak liat, maka dia akan sulit untuk infiltrasi. Nah, jadi memang kemampuan biopori ini dia hanyalah meningkatkan pori-pori permukaan yang sebelumnya kecil menjadi lebih besar kan. Nah, jadi ada sarana untuk memasukkan air ke dalam tanah itu dengan jalan biopori ini. Nah, jadi biopori ini sifatnya adalah mengenhance ya meningkatkan kemampuan untuk penyerapan. Sedangkan persentasenya itu sangat tergantung pada faktor-faktor yang lain ya. Kalau faktor tanah, faktor curah hujan dan seterusnya. Jadi sifatnya adalah men-trigger ataupun meningkatkan kemampuan infiltrasi tanah. Kalau soal modelingnya itu nanti itu bisa penelitian berikutnya ya, bagaimana melakukan modeling pengaruh biopori tersebut terkait dengan penyerapan air ke dalam tanah. Itu nanti memang perlu penelitian lebih lanjut. Jadi saya tidak bisa menyampaikan data yang empiris dulu untuk sementara ini. Mungkin demikian. Siap. Luar biasa nih jawaban dari Pak Adnan nih. Oke, masih banyak kesempatan ini untuk peserta webinar ini untuk bertanya, silakan. Langsung saja, kalau tidak berani langsung ya lewat chat, silakan. Ayo, ada yang bertanya? Kalau gitu saya lah Pak Adnan ya. Ini saya ini tinggal di daerah ini, daerah banjir nih, dekat rawa-rawa. Ya Pak. Ya, sepertinya kayaknya kalau rawa-rawa itu seperti yang disampaikan jenuh air lah kayaknya ya. Ya. Muka air tingginya pun tinggi saya lihat ya. Cocok nggak dibuat biopori ya kalau di daerah rawa? Iya, itu Pak Adnan. Iya. Ya. Oh, ini sebenarnya Pak Jo yang lebih paham dibandingkan saya nih. Trigger aja Pak Adnan ini. Belajar sama Pak Jo nih. Pertama memang kalau biopori ini memang pasnya itu adalah ketika yang memang wilayahnya itu bukan daerah rawa ya. Kalau daerah rawa kan memang tempatnya air ya. Kalau dibuat biopori kan agak sulit karena kalau memasang biopori kan harus ada dinding yang harus kita jadi dia tidak solid ya. Jadi memang harus wilayah-wilayah yang kurang infiltrasi airnya sehingga kita bisa meningkatkannya. Kalau misalnya daerah rawa
dia komposisi tanahnya sangat berbeda ya, kondisi gambut ya, tanah gambut. Nah, itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau posisi airnya di tanah gambut kan dia memang terendam ya. Jadi memang lebih tepatnya ke rekayasa konstruksi rumah ya, agar dia airnya itu bisa tetap tinggal di sana. Sedangkan kalau biopori itu lebih tepat ke tanah-tanah yang wilayahnya kering, lalu cenderung kering, dan sehingga kita bisa meningkatkan infiltrasi ke permukaan air, misalnya daerah yang tidak terlalu rendah ataupun yang agak tinggi dan seterusnya. Mungkin demikian, Pak. Siap, mantap. Ya, karena fungsinya resapan air ya Pak adanya. Siap, salah satunya. Oke, silakan. Mana yang lainnya ini? Menarik sekali nih. Ini sebenarnya bagus sekali program-program di perkotaan ini untuk anak-anak KKN ini buat resapan biopori ini ya. Sangat bagus, layak disosialisasikan nih di rumah-rumah. Kalau di Jawa Barat, di Bandung tuh luar biasa nih. Ada beberapa RT itu yang udah harus setiap halaman digunakan. Oh, jadi amanat dari kota ya Pak ya? Iya, dari stakeholders. Itu kan? Karena ya sampah kan masalah perkotaan ya. Sampah masalah perkotaan. Air juga menjadi masalah perkotaan karena kelangkaan air ya. Jadi bagus lah ini kalau misalnya dikampanyekan di lokasi-lokasi minimal daerah kita, minimal dengan tanah yang saya bilang tadi dataran tinggi dan cenderung kering ya, untuk infiltrasi untuk resapan air sehingga Samarinda nggak langsung hujan banjir gitu ya. Ayo silakan yang lain. Kalau peserta yang lain boleh deh, panitia juga nih, waktunya masih banyak nih. Ada pertanyaannya Pak di kolom chat yang baru. Ada ya? Masih tetap nih. Ini pertanyaan dari April ya nih. Dia ingin bertanya, apakah hasil dari lubang resapan biopori ini bisa digunakan berkelanjutan Pak? Karena ada sampah organiknya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu Pak Adnan. Siap. Menarik sekali tadi yang disampaikan. Kalau kita melihat memang ketika sampah organik itu kan ketika dia teruraikan maka volumenya akan berkurang kan ya, dia akan lebih papat dan seterusnya. Pada kondisi tertentu maka volumenya itu bisa menutupi dari biopori yang ada. Nah, oleh karena itu memang kita perlu melakukan penggalian lagi dan pembersihan kembali sehingga bioporinya bisa digunakan. Jadi yang patut kita lakukan itu kalau sudah penuh maka kita bisa mengganti ataupun menggali kembali lalu dipasang kembali dindingnya itu dan tutupnya. Nah, jadi memang bisa digunakan berulang-ulang, tapi kita harus memang juga memperhatikan kemampuan penguraiannya itu dan volumenya sudah sejauh mana padatan organiknya. Dengan demikian maka kita bisa lakukan secara berkelanjutan sebenarnya. Jadi tepatnya harus sesuai. Mungkin demikian. Jadi kalau misalnya begini Pak Adnan, mungkin ya saya katakanlah volumenya berkurang, volume setelah terjadi reaksi ya, jadi kompos lah dari sampah ini ya, volume biopori ini kan berkurang ya, itu dikeluarkan atau diganti yang baru gitu Pak, ditambah atau diganti yang baru, atau yang pupuk yang udah menjadi kompos itu kita keluarkan atau memang ditimbun lagi yang baru. Mungkin itu. Bisa keduanya Pak, tergantung Jadi misalnya kalau sudah penuh, kita bisa buat di sebelahnya, ataupun kalau misalnya dirasa masih bisa digali dan seterusnya. Jadi mana yang secara di lapangan efektif dan efisien saja ya. Jadi kalau misalnya lebih efisien melakukan penggalian, tidak apa-apa, atau misalnya dibuat lubang di sebelahnya kan, kalau sudah penuh di sebelahnya lagi. Jadi dia bisa bersebelahan saja. Mungkin demikian. Oke. Yuk, ada pertanyaan yang lain. Sayang nih kalau tidak dimanfaatkan waktu yang udah diberikan Pak Adnan ini nih. Yuk. Yuk silakan, atau saya sebut namanya satu-satu ya ini ya.
yang saya kenal ya, biar bertanya ini ya. Waktunya masih banyak loh ini. Asik nih, masa saya lagi yang bertanya gitu ya. Asik nih acaranya, kalian mahasiswa-mahasiswa ini. Rekayasa infrastruktur lingkungan ini luar biasa nanti ke depannya nih. Terkait permasalahan-permasalahan sampah, air, dan lain-lain tuh, wah. Ya, kesempatan yang sangat baik sekali nih bagi kalian. Ayo, ada pertanyaan yang lain? Oh ya, ini udah ada nih. Sebentar. Apakah LRB hanya bermanfaat untuk mencegah banjir? Terima kasih. Karena itu aja pertanyaannya, Pak Anan. Kayaknya ini kurang nyimak ini apa yang kalian disampaikan Pak Anan. Iya. Iya. Tadi sudah disinggung bahwa lubang resapan biopori yang pertama bisa mengatasi masalah infiltrasi ke dalam permukaan tanah ya. Jadi kaitannya ke banjir, volume air dan seterusnya. Ini soal water management. Yang kedua bisa juga mengurangi volume sampah organik ya. Jadi kalau sampah organik itu bisa terkurangi, maka penimbunan sampah di TPS dan TPA bisa terkurangi. Yang ketiga ini juga efek sampingnya yang lain adalah kalau organik itu meningkat di tanah, maka makronutrien dan mikronutrien di tanah juga bisa meningkat ya. Jadi tanah bisa jadi lebih subur. Kenapa? Karena ada nutrien tambahan yang didapatkan dari proses composting yang terjadi. Nah, jadi banyak multiple effect yang kita dapatkan. Secara langsung itu adalah air dan sampahnya berkurang. Nah, efek yang lain adalah tanah menjadi subur, pasokan air tanah meningkat dan seterusnya ya. Dan efek-efek yang lainnya bisa kita dapatkan kestabilan antara tanah dan air dan seterusnya bisa meningkat pula. Mungkin demikian. Ya. Saya rasa jelas ya pertanyaan itu. Ini masih banyak, biar aja kita sampaikan waktunya sampai habis Pak Adnan ya. Kita munculkan pertanyaan-pertanyaan yang baru lagi nih Pak Adnan. Kesempatan yang luar biasa. Nih ada lagi nih Pak Adnan, baru masuk nih. Dari Mariatul nih. Pertanyaannya, jarak pembuatan lubang resapan biopori ini. Jarak tiap LRB berapa sih jarak yang minimum antara katakanlah lubang yang satu dengan lubang yang lain nih Pak Adnan? Nggak mau ngitung tadi kan 100 meter persegi 28 lubang gitu ya. Jaraknya berapa sih katanya? Ya, sebenarnya untuk jarak tidak ada yang baku ya. Untuk jarak antara satu lubang ke lubang yang lain, nah kita cuma bisa memperkirakan kira-kira kemampuannya itu efektif untuk bisa menyerap air. Jadi kalau misalnya air limpasannya begitu besar, bisa jaraknya mungkin lebih dekat, itu sekitar 1 meter. Tetapi kalau dia tidak terlalu besar, bisa jaraknya lebih jauh lagi. Sehingga itu sangat tergantung pada kalau kita buat taman, ya desain tamannya dan seterusnya, lalu budget dan lain-lain ya, jadi memang sangat ditentukan pada kondisi-kondisi lapangan. Tetapi paling minim itu 1 meter lah, sudah sangat dekat sekali kalau 1 meter itu ya. Sekitar 3 tackle kan ya, insya Allah. Demikian Pak. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dia. Jika di dekat pembuatan lubang resapan biopori terdapat banyak permukaan yang bersemen, apakah tetap bisa efektif? Pertanyaan itu. Kalau di sekeliling lubang pori itu udah banyak yang dicor lah gitu Pak. Oh bisa, jadi begini. Ya banyak yang ngecor gitu Pak, ya betul. Ya. Jadi kalau misalnya dicor itu kita perlu mengatur bagaimana agar airnya bisa ke arah biopori tersebut. Jadi memang bisa dibuat lajurnya gitu ya. Misalnya kalau dari limpasan genteng gitu ya, pas di bawah limpasannya, lalu kita bisa buat jalurnya ya. Semennya kita bisa bulangin sedikit sehingga ada tempat bioporinya. Yang penting itu adalah memastikan bahwa arah air itu memang secara natural mengalir kepada daerah biopori tersebut. Lalu bisa ke drainase yang ada. Jadi sebelum masuk ke drainase, masuk dulu ke tempat jalur biopori kita dan akhirnya bisa ke arah drainase. Jadi memang pengaturannya sangat ditentukan kemampuan kita untuk melihat kira-kira di mana air itu secara mengalirnya secara natural. Nah, dengan demikian kita bisa lebih tepat untuk menaruh di mana bioporinya. Di sekitarnya semen nggak ada masalah, yang penting airnya mengalir ke situ. Mungkin demikian Pak. Ya, sedikit tambahan mungkin ya, ini untuk pertanyaan yang terakhir, katakanlah kalau misalnya jalan cor, jalan semen atau jalan rigid itu kan tebalnya 20 cm ya. Kalau dalam benak saya,
RB-nya ya dipanjangin aja sekitar 20 cm sehingga tetap efektif gitu kan. Ya, Tetap betul. efektif caranya gitu. Satu ya, limpasan air yang bisa ditampung juga bisa tetap volume yang sama gitu ya. Yang penting seperti yang disampaikan Pak Adnan, air mengalir ke lubang itu. Sampah pun bisa tetap disimpan di lubang itu. Jadi ya efektif aja gitu ya. Katanya. Yuk, ada pertanyaan lagi. Ini ada lagi pertanyaan Pak Adnan. Apakah lubang biopori memiliki nilai ekonomi yang dapat bermanfaat bagi perekonomian? Ini orang ekonomi ini mah. Bisa jadi Pak Iksan ya, Muhammad Iksan Firdaus mungkin orang ekonomi. Jadi efek ekonomi ya. Kalau manfaat ekonomi itu ada yang manfaat langsung, ada yang manfaat tidak langsung ya. Jadi kalau manfaat langsungnya, kalau langsung itu kan misalnya antara jual dan beli gitu, itu langsung ya manfaatnya, jadi meningkatkan devisa dan sebagainya. Kalau ini mungkin manfaat ekonominya tidak langsung ya, sangat jauh sekali ya. Jadi kalau misalnya biopori ini bisa efektif digunakan, bisa mengurangi sampah, bisa mengurangi air limpasan dan banjir. Nah itu kan kalau nggak banjir dan nggak ada sampah itu kan bisa ada manfaat secara ekonomi yang kita rasakan ya. Kalau sampah terlalu banyak bisa mengganggu kesehatan, nah itu juga manfaat secara ekonomi. Jadi mungkin kalau manfaat ekonominya secara tidak langsung. Mungkin demikian. Oke, siap. Ya, luar biasa ya. Jadi mungkin ini jika masih ada yang bertanya, kalau misalnya tidak ada bertanya, mungkin kita sudahi ya. Kita sudahi atau kita akhiri. Bagaimana panitia? Sampai jam berapa? Tanya jawab. Rundown saya lihat sampai 10.45 nih ya. Atau barusan saya dapat kabar 10.30. Seperti apa nih? Halo? Ya Pak, untuk sesi tanya jawabnya kita sampaikan di 10.30, lalu ada kesimpulan dari Bapak. Oke, kalau begitu sudah banyak juga pertanyaannya Pak Adnan ya, dan kita juga udah banyak mendapatkan informasi dari Pak Adnan ini. Informasi yang berguna dari dosen muda kita yang luar biasa ini Pak Adnan ini ya, harus menjadi contoh bagi anak-anak muda milenial ini ya. Kesimpulan yang paling penting yang telah disampaikan Pak Adnan adalah bahwa ini biopori ini yang pertama bisa menambah daerah resapan air ya. Genangan air bisa lebih berkurang. Dan kedua, bisa mengurangi volume sampah organik ya. Sampah organik bisa dimasukkan ke lubang pori sehingga sampah organik bisa berkurang volume, yang menjadi permasalahan krusial ya bagi kota-kota terkait dengan sampah ini. Keterbatasan ruang sampah untuk membuang sampah ini baik sekali ya. Yang ketiga ya tanah kita subur. Ya. Dampaknya memang tidak bisa kita rasakan seperti berapa duit ya. Tapi dampak ke depan, masa depan itu kan lingkungan semakin baik itu kan, tanah semakin subur. Air pun ada. Jadi ya uncountable lah ya. Bisa uncountable untuk anak cucu kita kalau misalnya ada gerakan penanaman biopori gitu untuk di lingkungan kita, minimal di rumah kita yang jauh dari rawa, haruslah ya. Ini mahasiswa-mahasiswa yang hadir di sini harus ditantang ini. Minimal buat 2 lubang pori di rumahnya dengan kondisi tanah yang ada nih. Harus kalau menurut saya nih. Ya, kalau rumahnya hanya diameter 4 inci, 50 cm nggak susah. Ya. Jadi harapannya dengan adanya seminar ini mahasiswa-mahasiswa minimal yang ada di sini haruslah tergerak untuk membuat biopori ya. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan Pak Adnan ya. Jika ada kurang lebih kata-kata atau ucapan ya mohon dimaklumi. Jadi demikian acara webinar yang luar biasa yang telah disampaikan Pak Adnan. Mudah-mudahan dan pasti bermanfaat bagi kita semua apa yang telah dipaparkan oleh Pak Adnan. Terima kasih untuk kesediaannya Pak Adnan. Terima kasih untuk peserta yang dari awal hingga akhir mengikuti acara ini. Saya serahkan kembali kepada panitia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jo. Siap, sukses ya Pak Adnan ya. Segera nih selesaikan Pak. ini. Biar kita buat penelitian rekayasa infrastruktur lah ke depan, banyak ini. Siap Pak. Nanti kita kopi-kopi dulu. Siap, kopi-kopi dulu kita, banyak ini. Ya,
Terima kasih kepada Bapak Yohanes Simangunsong telah menjadi moderator pada acara webinar hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Farizal Adnan telah menjadi narasumber dan telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri acara ini, saya mohon kepada narasumber Bapak Farizal Adnan, Bapak Yohanes Simangunsong, dan seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan mengambil dokumentasi foto bersama. Ya, mungkin untuk seluruh peserta bisa on cam dulu. Kita mau foto bersama. Bapak Farizal Adnannya mungkin juga bisa on cam, Pak. Ya. Ini baru ketemu. Baik, kita mulai ya foto Yang baru bersamanya. Panitia mungkin bisa mengambil dokumentasi. Panitia. Sudah. Sudah, oke. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber, Bapak Farizal Adnan, dan Bapak moderator, Bapak Yohanes Simangunsong, dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Demikianlah acara webinar ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan teknis dan kalimat yang kurang berkenan di hati. Sampai berjumpa di webinar-webinar selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Zo. Saya lihat. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Izin juga ya panitia ya, izin live ya. Ya, terima Sukses kasih. ya acaranya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. oke. Bye guys. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Terima kasih kembali, Pak.